Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Benar ya, tahun baru ya? Ya, yang sedikit ya. Kenapa tahun baru? Kita merayakan tahun liturgi baru. Nah, tahun Gereja Katolik kemarin sudah selesai. Hari kemarin, minggu lalu kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Nah, sekarang tahun C2. Nah, sebenarnya enak tahun B ya. Kenapa B? Ada B1, B2 dimakan enak tuh daripada tahun C gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, melihat ini semua, saya ingat akan seorang majikan yang mau keluar dari rumahnya, dia mau ikut rapat di sebuah tempat di luar pulau. Nah, ketika dia berusaha untuk keluar, mau naik mobil, si satpam di rumahnya datang. Tuan, tolong Tuan jangan pergi." Karena terkejut, si majikan ini berkata, "Hai, ada apa? Kenapa saya tidak boleh pergi?" "Tuan, saya tadi malam bermimpi bahwa pesawat yang Tuan naiki jatuh dan penumpangnya tidak ada yang selamat. Maka Tuan, tolong jangan pergi sekali ini. Hari ini jangan pergi. Nanti kalau sudah hari ini lewat, udahlah Tuan boleh pergi lagi." Nah, pokoknya satpam ini membujuk dengan segala cara agar tuannya ini tidak pergi. Nah, setelah itu benar-benar memastikan tuannya tidak pergi, ya dia pulang karena dia jatah jaga malam. Setelah tuannya ini ya nggak jadi pergi, tinggal di rumahnya, hanya ikut rapat dengan sarana prasarana yang ada, ya dia mengikuti lewat layar dan juga bisa menyampaikan pendapat juga. Ya bisa rapat selesai dan akhirnya ya sore-sore dia merasa capek juga iseng-iseng sambil minum kopi nonton televisi. Nah, sudah ada televisi, benarlah apa yang akan satpam itu, bahwa ada pesawat dan pesawat yang benar-benar ditumpangi itu ternyata jatuh benar, dan sampai berita itu diberitakan, ada diturunkan, ya belum ada penumpang yang ketahuan selamat, semua dikatakan meninggal. Nah, si bos ini, si tuan ini mengatakan, wah satpam ini benar juga ya. Dia ingat-ingat lagi bagaimana peristiwa tadi pagi ketika si satpam ini melarangnya pergi. Kemudian waktu malam setelah satpam itu datang, dipanggillah dia ke ruang keluarga sambil dekat nonton TV.
Nah, si Satpam ini dengan bahagia, dengan gembira, pengen sekali datang. Rasanya ini beritanya benar dan apa yang disampaikan benar juga. Dan harapannya dia mendapat bonus. Benarlah dia datang, lalu berkata si bosnya ini, "Hei Pak Satpam, masih ingat ya peristiwa tadi pagi?" "Oh ya Tuan, ya saya ingat, saya melarang Tuan supaya Tuan tidak pergi. Dan ternyata benar tuh Tuan, lihat pesawat yang Tuan naiki seharusnya itu ya sekarang benar jatuh dan Tuan untung ada di sini dan selamat dan masih hidup." Lalu tuannya berkata lagi, "Pak, tadi pagi kamu cerita bagaimana ya? Kamu bisa tahu kalau pesawat itu jatuh?" Satpam berkata, "Oh iya Tuan, benar. Saya tadi malam itu mimpi itu bagi saya itu sarana pewahyuan dari Tuhan bagi saya sehingga saya bisa menyampaikan itu kepada Tuhan dan ternyata benar toh wahyu itu benar." "Oh, jadi tadi malam kamu mimpi ya? Oh, bagus kamu mimpi. Nah, nih ambil amplop ini sebagai bonus dan mulai besok pagi kamu jangan kerja lagi di rumahku ini." Kata si satpam, "Loh Tuan, apa salah saya Tuan? Bukannya saya sudah menyelamatkan Tuan dan Tuan masih bisa hidup sampai saat ini?" Kata tuannya, "Ayo Pak Satpam, aku menggajimu bukan untuk tidur, tapi untuk kerja menjaga rumah ini. Kamu mimpi kan tadi malam kan? Nah, mimpi sambil tidur kan? Mimpi sambil melek begini bisa? Nah, membayangkan mungkin ya, tapi kalau ini mimpi tidur. Nah, maka daripada tidur saat menggaji kamu, lebih baik pulanglah dan cari kerjaan yang lain." Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari peristiwa ini, dari cerita ini saya mau mengatakan bahwa dalam hidup ini kita diutus oleh Allah untuk hadir dalam dunia ini untuk menjalankan tugas tertentu. Tugas apa? Ya, dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, bentuk dan panggilan hidup kita masing-masing juga berbeda. Nah, dari hal ini maka kita diminta untuk selalu berjaga-jaga. Ya berjaga apa? Berjaga saatnya Tuhan datang memanggil kita, datang untuk mengunjungi kita. Kita semua sudah siap berjaga-jaga sungguh-sungguh. Bukan dalam bacaan yang Injil tadi dikatakan Yesus, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan juga dibebani dengan kekhawatiran hidup yang sehari-hari, yang nggak jelas khawatir apa. Atau mungkin khawatir karena corona nggak selesai-selesai. Karena khawatir, mau keluar sana mau keluar sini, corona melulu. Takut, gelisah, dan akhirnya meracuni pikiran kita. Sehingga kita, ya karena ketakutan itu bisa mati karena stres, mikirkan corona terus. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Kristus, harapannya kita mampu berjaga-jaga sehingga saatnya Tuhan datang kita benar-benar sudah siap. Nah, kalau kita tahu Tuhan datang kapan, kalau itu semua atau juga kita tidak tahu, itu kita punya sikap yang berbeda untuk mengatasinya. Kalau sudah tahu kapan akan datang, pasti kita akan siap-siap, pasti kita akan mempersiapkan yang terbaik. Misalnya, oh nanti jam 11 setelah Mesias ini akan datang, kita pasti siap-siap dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak tahu, masih lama, nggak jelas, mungkin nanti saat tua, mungkin saat nanti sudah ini dan itu sebagainya, baru kita siap-siap. Nah, maka kita akan menggunakan hal itu dengan seenaknya, mungkin santai-santai, sambil tiduran, atau mungkin juga jalan-jalan, berpesta pora, mabukkan, ya bisa juga. Maka ada hal yang perlu disiapkan. Kita diminta untuk berjaga-jaga bukanlah karena kita cemas, melainkan sebagai bentuk dan ungkapan kerelaan kita untuk bisa tumbuh menjadi semakin setia, tumbuh bagi orang yang bertanggung jawab dan menjadi orang-orang yang merdeka yang mampu menggunakan hak dan kekuasaan serta hal-hal yang Tuhan berikan untuk kita kehendak bebas yang bisa kita lakukan itu. Itu semua ada pada kita ketika kita berjaga-jaga sambil menjalankan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Maka dan berjaga-jaga harapannya kita dimampukan agar kita bisa bertumbuh menuju kesempurnaan kasih dan hanya menuju juga kesempurnaan hidup Kristiani. Dan harapannya kembali kita mampu supaya serupa dengan Yesus dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih, yang harus kita lakukan ketika berjaga dalam hidup ini, ya tetap berbuat baik pada orang lain,
Dan jangan lakukan hal pada orang lain apa yang kita tidak suka orang lain itu lakukan pada kita. Maka kita jangan melakukan itu pada orang lain. Kita diajak juga untuk mencintai sesama kita dan melayani sesama dengan semangat kerendahan hati. Sekaligus bekerjalah dan berdoalah dengan sepenuh hati. Bekerja seolah-olah hidup Anda semua masih 1000 tahun lagi. Berdoalah seolah-olah hidup Anda tinggal hari ini. Nah, maka berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu dari besar itu Yesus mengajak kita semua agar kita mampu membangun sikap optimisme dalam hidup ini dengan seruannya yang tadi dikatakan itu mana kok agak hilang. Bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat, pembebasanmu sudah dekat. Nah, maka Bapak Ibu, kita diminta untuk bisa bangkit, jangan menyerah, jangan takut dan cemas menghadapi situasi yang ada. Nah, keselamatan hidup dalam arti luas terjadi dan dialami oleh tiap orang bila orang tersebut keluar dari rasa keterpurukannya, bila orang tersebut tidak putus asa, bila orang tersebut tidak tenggelam dalam kehendak pribadinya dan dalam kesombongan diri yang terus-menerus, yang hanya mengandalkan kemampuan diri saja. Maka itulah yang diharapkan mampu punya sikap optimis. Dengan bergerak sedikit, kemudian bangkit, dan akhirnya datang menyongsong Allah yang mendatangi kita. Dan dalam diri anak manusia itu hendaknya kita mampu sungguh-sungguh berjaga-jaga dan menyongsong kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Karena Allah punya inisiatif untuk bisa menguji umatnya, menjaga umatnya, dan akhirnya memberikan keselamatan bagi umatnya. Harapan kita berjaga-jaga dan punya sikap positif dan optimis bahwa ada harapan, ada cahaya. Seperti tahun baru, ya, tahun baru inilah harapan, ada cahaya, bukan masa kesuraman. Nah, semoga Tuhan memberkati kita, membantu kita agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan semangat dan sikap yang optimis dan sungguh-sungguh mampu berjaga dengan baik hingga saatnya Tuhan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.